Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Jadi jika kita lihat di sini, kita sudah bisa melihat fungsi bawaan dari C# sendiri, namanya adalah main. Kita juga bisa membuat fungsi kita sendiri. Cara membuat fungsinya adalah kita harus membuatnya di luar fungsi bawaan C# sendiri, yaitu di luar fungsi main. Caranya kita ketikkan nilai kembaliannya atau nilai returnnya, void. Untuk void ini artinya apa? Dia tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Pembahasannya nanti akan kita bahas di pembahasan tentang return. Kemudian nama fungsi kita, yaitu saya di sini akan membuat nama fungsi user, tanda kurung seperti ini, lalu tanda kurung kurawal seperti ini. Saya akan membuat sebuah fungsi yang paling sederhana, yaitu untuk menampilkan kata atau kalimat console.writeLine. Lalu saya adalah fungsi pertama. Lalu jika kita jalankan, maka di sini kita belum bisa melihat apa-apa karena kita baru membuat fungsinya. Kita belum menggunakannya di fungsi utamanya. Nah, close. Lalu untuk menggunakan fungsinya, caranya kita ketikkan nama kelas kita, yaitu program, kemudian nama objek yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat objek bernama fungsi sama dengan new, nama kelas kita yaitu new program, kemudian tanda kurung seperti ini. Jika kita jalankan, kita di sini masih belum bisa melihat apa-apa karena kita baru membuat fungsinya dan juga membuat objeknya. Nah, untuk menggunakan fungsinya, kita ketikkan nama objek kita yaitu fungsi dot nama fungsi kita yaitu user seperti ini. Lalu jika kita jalankan, maka di sini kita baru bisa melihat kata halo saya adalah fungsi. Close. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang return. Tapi sebelumnya saya akan hapus terlebih dahulu biar tidak bingung. Nanti membingungkan. Untuk mereturn sendiri di sini kita sudah menggunakan void. Cara untuk mereturn adalah kita tentukan tipe data apa yang kita return. Misalnya di sini saya akan mereturn nilai yang tipe datanya itu adalah integer. Kemudian untuk mereturn kita ketikkan kata return seperti ini. Seperti ini saya akan mereturn angka 7. Jika kita jalankan, kita di sini masih belum bisa melihat apa-apa. Sama seperti sebelumnya, kita baru membuat fungsinya dan juga membuat objeknya. Untuk menggunakannya, kita ketikkan kembali nama objek kita, yaitu fungsi dot nama fungsi kita yaitu user seperti ini. Jika kita jalankan, kita pun tetap belum bisa melihat apa-apa karena kita di sini mereturn bukan menampilkan seperti tadi. Nah, di sini saya akan menggunakan return dari angka 7 ini untuk kita tampilkan menggunakan fungsi console.writeLine. Nama fungsi kita yaitu fungsi.user ditambah dengan angka 1. Lalu jika kita jalankan, kita di sini akan melihat angka 8. Kita di sini mengembalikan fungsi angka 7, kemudian kita tambahkan dengan 1, maka di sini kita akan melihat angka 8. 7 ditambah 1 itu adalah 8. Nah, sekarang kita close. Selain mengembalikan bertipe data integer, kita juga bisa mengembalikan bertipe tipe data lainnya. Misalnya saya akan mengembalikan string. Jadi di sini saya akan mereturn kata halo saya adalah return pertama. Lalu jika kita jalankan, kita akan melihat kata halo saya adalah return pertama 1, di mana 1 ini adalah kita tambahkan di sini. Kita tutup. Jika tidak ingin digabungkan, kita bisa
hapus saja angka satunya dan kita akan melihat halo saya adalah fungsi pertama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang parameter. Tapi sebelumnya akan saya hapus terlebih dahulu biar tidak membingungkan. Yang bagian sini saya akan hapus. Bagian sini juga akan saya hapus. Kemudian untuk membuat parameter kita tentukan tipe data apa yang akan kita gunakan. Misalnya di sini tipe data sebagai parameter kita adalah integer. Kemudian nama parameter kita. Di sini saya akan membuat nama parameternya adalah angka, misalnya angka. Lalu kita bisa mengoperasikan parameter di sini atau kita ingin melakukan apa dengan parameter ini. Misalnya di sini saya akan melakukan sederhana saja, yaitu menampilkannya. .writeLine angkanya kita tampilkan di sini. Lalu kita gunakan fungsinya, yaitu fungsi dot nama fungsi kita yaitu user. Nama fungsi kita yaitu adalah user, seperti ini. Lalu jika kita jalankan, kita di sini akan menemui error, yang artinya kita tidak memasukkan argumen. Jadi bedanya parameter dan argumen itu adalah kalau parameter kita apa yang kita buat di sini, sedangkan argumen itu adalah apa yang kita taruh saat fungsinya kita panggil. Misalnya di sini saya akan menaruh argumen 7. Dan jika kita jalankan, maka di sini kita akan melihat angka 7. Kita bisa membuat parameter sebanyak-banyak yang kita inginkan. Pastikan dipisah dengan tanda koma. Misalnya di sini saya akan menambahkan parameter string kata. Nah, lalu string kata ini saya akan gabungkan saja dengan saya akan tampilkan saja dengan console writeLine katanya di sini. Lalu jika kita lihat di sini kita pun masih menemui error karena kita baru memasukkan satu parameternya di sini. Sedangkan di sini kita membuat dua parameter. Jadi kita juga harus membuat dua parameter di sini. Misalnya di sini katanya adalah halo saya adalah parameter kedua. Lalu jika kita jalankan, kita baru bisa melihat hasilnya. Yang pertama adalah angka 7. Angka 7 ini dari parameter pertama yang kita tampilkan dengan console.writeLine. Kemudian halo saya adalah parameter kedua, ini adalah dari parameter kedua string kita yang kita tampilkan juga dengan console.writeLine. Sampai di sini saja penjelasan tentang fungsi, return, dan juga parameter. Semoga mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.